Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Fidamun Pratiwi dengan NIM lahir 014. Jadi di sini saya dari kelompok 13 dalam praktikum pengendalian dan penjaminan mutu. Saya akan membuat video tugas mingguan mengenai analisis kapabilitas proses dan juga Six Sigma dalam tugas mingguan di modul kelima ini. Di sini lanjut aja kita ke soalnya. Nah, di sini tuh terdapat, 2 soal, yang di mana untuk soal yang pertama yaitu PT Pramacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil, yang di mana volume sirup itu dalam setiap botol harus memenuhi standar mutu yaitu sebesar 100, lebih atau kurang itu 1,5 milimeter. Yang di mana untuk menjaga konsistensi mutu, tim quality control mengambil 5 sampel botol setiap hari selama 25 hari. Nah, berikut ini adalah data hasil, pengukuran dari volume sirup obat batuk, yang di mana subgrupnya itu di sini tuh ada 25 subgrup, terus untuk ujinya itu ada 5 dengan nilai hasil ujinya itu yang berbeda-beda. Dan di sini, untuk nomor satu itu di sini kita, disuruh untuk melakukan analisis kapabilitas proses dan, kita tuh juga disuruh simpulkan nih, apakah proses tersebut itu mampu memenuhi spesifikasi kualitas atau tidak. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, PT Lulupek adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan itu melakukan pengendalian kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei 2025, tim quality control melakukan inspeksi harian selama 30 hari berturut-turut terhadap produk tas ransel. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality, yaitu talit putus, retesting macet, bahan sobek, dan juga logonya miring. Nah, berikut ini itu merupakan tabel hasil dari inspeksi harian, yang dimana tanggal pemeriksaannya itu sudah terdapat untuk tabel di sini. Terus jumlah produksi tas ranselnya juga berbeda-beda dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Terus untuk jumlah tas ransel yang diinspeksinya juga berbeda-beda, jumlah produk cacatnya juga di sini tuh berbeda-beda. Di mana untuk soal nomor 2 ini, kita tuh disuruh nih, melihat berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, kita tuh disuruh tentukan apakah, yang pertama nilai DPU-nya itu berapa, terus nilai DPO-nya juga itu berapa, nilai DPMO-nya itu berapa, dan level sigma dari proses produksinya itu berapa. Nah, setelah itu, di sini kita juga disuruh menjelaskan hasil analisis dari Six Sigma yang disimpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, untuk, kedua soal ini, jadi di sini itu ya langkah pertamanya kita masukin, data-data ini tuh ke dalam, software Excel yang kemudian nanti kita masukin Excel tersebut ke dalam, software RStudio. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini tuh saya sudah membuat, software Excel-nya, jadi kita langsung aja masukin ke RStudio dan kita langsung running di RStudionya. Kita lanjut ke RStudio. Oke, jadi di sini kita udah di software RStudio yang di mana di sini kita mengaktifkan patch cache-nya dulu, yaitu library read XL untuk melihat atau membaca file Excel yang udah kita masukin di dalam RStudio ini dan juga untuk library QCC-nya untuk pengolahan data yang kita akan selesaikan di software RStudio ini. Jadi kita run dulu yang pertama. Nah, setelah kita mengaktifkan, di sini kita lanjut aja menginput data yang dimana untuk soal yang pertama, itu tuh kita, masukin read Excel-nya itu untuk sheet yang satu karena sheet satu itu, untuk soal nomor satu dan sheet 2 itu untuk soal nomor 2. Jadi di sini kita input dulu datanya di RStudio-nya, lalu kita lanjut ke soal nomor satu yang dimana informasi data ini itu didapetin dari soal. Yang pertama, untuk USL-nya itu kan, tadi kan dia 100 kan. Nah, karena USL itu dia itu batas atasnya, jadi kita tambah dengan 1,5 seperti yang di soal. Nah, LSL-nya itu kan dia lower-nya ya atau batas bawahnya. Jadi kita kurangi dengan 1,5. Jadi maka di sini untuk USL itu 100 ditambah 1,5 dengan LSL-nya itu 100 dikurang 1,5 dengan targetnya itu 100. Jadi ini kita run dulu. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan kolom subgrupnya. Nah, untuk menghilangkan kolom subgrup itu tuh dengan cara data volume produk, dengan NIM 014 ini, terus untuk soal satu itu kan ini ada kolom sama baris karena kita pengen ngilangin kolom, jadi yang kolom itu, kita ilangin. Jadi di sini, ada -1 kayak gitu. Nah, ini untuk kita run aja. Nah, selanjutnya di sini kita, uji kenormalan, yang di mana, di sini tuh kita pakai data volume produk, yaitu uji satu sampai ke uji yang kelima yang telah ada di tabel soal tersebut. Nah, di sini, kita lanjut aja untuk run-nya, karena untuk, data volume 1 sampai 5 yang di sini udah kita masukin. Kita run, terus selanjutnya di sini
ada Shapiro test yang di mana di sini tuh untuk menampilkan hasil dari si uji kenormalan tersebut. Nah, yang di mana untuk uji Shapiro test ini kan dia, output itu kan, untuk Y itu 0,98813 untuk p-value-nya 0,3532 kan, yang di mana penjelasan ini tuh untuk uji Shapiro-Wilk itu digunakan untuk memeriksa apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Maka di sini kita uji dulu kan pakai uji distribusi normal, yang di mana hipotesisnya itu jika H0 itu data itu berdistribusi normal. Nah, jika H1 maka data itu tidak berdistribusi normal. Nah, yang di mana untuk, dasar pengambilan keputusannya untuk, jika p-value-nya itu lebih dari sama dengan 0,05 maka gagal tolak H0. Nah, data itu berarti berdistribusi normal. Nah, untuk p-value kurang dari sama dengan 0,05 maka tolak H0 atau data itu tidak normal. Nah, karena p-value yang di sini itu dia 0,3532 makanya berarti kan dia lebih dari 0,05 kan. Maka data volume, produk tersebut itu berarti dia itu berdistribusi normal. Maka artinya data tersebut itu memenuhi asumsi normalitas yang dibutuhkan untuk analisis peta kendali dan kapabilitas proses. Nah, selanjutnya setelah kita menguji dengan uji normal, kita di sini membuat peta kendalinya nih, peta kendali, QCC-nya dengan data volume yang udah kita tentukan tadi, terus, untuk type-nya itu X bar, untuk title-nya itu X bar, chart itu PT, Parma Care. Nah, di sini kita run aja untuk melihat hasil dari peta kendalinya. Nah, di sini kan dia masih ada yang, di bawah kan, maka di sini dia masih ada yang merah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghilangkan, kapabilitas prosesnya yang, dia tuh di luar dari si, mmm LSL-nya atau menghilangkan angka yang di luar dari batas lower bawahnya. Jadi di sini kita hilangkan dengan, kapabilitas, proses, yaitu peta kendali dengan spesifikasi limitnya itu C-nya itu LSL dengan USL, dan targetnya itu target, terus at stat-nya itu, false gitu. Nah, jadi ini bakal seperti ini untuk, gambar diagramnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, di sini tuh kan ada number of observasi kan 125, terus untuk senternya itu 100, standar deviasinya itu 0,3424, untuk target itu tadi 100, LSL-nya itu 98,5 dengan USL-nya itu 101,5 kan. Nah, untuk kapabilitas, indisnya ini, untuk value-nya, untuk CP itu kan 1,460, untuk 2,5% itu 1,279, untuk 97,5% itu 1,642. Yang di mana untuk, di sini tuh ya, untuk pengertian center itu tuh, dia itu adalah rata-rata hasil dari produksi, yang sesuai targetnya. Terus untuk standar deviasinya itu kan di sini, 0,3424 kan, yang di mana dia itu, variasinya itu, relatif kecil, itu berarti stabil. Nah, untuk batas spesifikasinya itu yang tadi ini, yang LSL sama USL yang S-nya itu 98,5 dengan US-nya itu 101,105 itu tuh rentang toleransi yang tadi tuh, lebih dengan kurangnya itu 1,5 dari target, yang di mana dia tuh menunjukkan standar kualitas yang cukup ketat. Nah, di sini untuk capability index-nya kan di sini yang udah aku jelasin tadi kan untuk CP itu dia 1,460 untuk 2,5% itu 1.279, untuk 97,5% itu 1.642. Yang di mana untuk 1.460 yang di value-nya ini, dia itu berarti mengukur kemampuan proses terhadap rentang spesifikasi, di mana nilainya itu lebih dari satu, berarti menandakan prosesnya itu capable atau mampu memenuhi, eee, kapa mampu memenuhi batas spesifikasi. Oke, yang selanjutnya di sini ada CPL, yaitu di mana untuk CPL-nya tuh value-nya kan tadi 1,487, untuk 2,5%-nya itu 1,342 dan 97,5%-nya itu 1,650, yang di mana untuk CPL-nya ini dia kan, 1,487 ya, di mana kita bandingin nih dengan si, CPU. CPU itu kan dia 1,434, terus untuk 2,5%-nya itu 1,276, untuk 97,5% itu 1,591. Nah, ini tuh kita bandingin nih, jadi kedua nilai ini tuh, nih, ini tuh dia tuh hampir sama. Jadi si CPL ini, itu tuh hampir sama dengan nilai si
CPU. Nih si CPL ini hampir sama dengan nilai CPU yaitu 1,434 kan untuk CPU. Nah, yang di mana kedua nilai ini tuh hampir sama, yang di mana proses tersebut itu terpusat dengan baik, tidak bergeser ke arah batas manapun. Nah, selanjutnya untuk yang CPK, ini kan dia value-nya itu 1,434 kan, yang di mana indeks kapabilitasnya itu aktual, yang di mana nilainya itu lebih dari 1,33. Berarti prosesnya itu sangat baik dan juga stabil gitu. Nah, untuk CPM, ini kan untuk value-nya itu 1,456, untuk 2,5% itu 1,275 dan 97,5% itu 1,636 kan, yang di mana untuk yang value-nya dia kan 1,456 kan, yang di mana dia itu mempertimbangkan jarak rata-rata terhadap target. Jadi, nilai yang hampir sama dengan CP nih, 1,460 ya kan, cuma beda beberapa. Jadi, dia itu menunjukkan prosesnya itu tepat sasaran, yaitu min-nya itu sama dengan target. Nah, yang di mana untuk X untuk EXP, kurang dari LSL 0%, untuk EXP lebih dari USL 0%, dan untuk observasi yang kurang dari LSL itu 0%, dan juga observasi lebih dari USL-nya 0%, itu tuh artinya tidak ada produk yang berada di luar batas spesifikasi. Jadi baik secara teori, ekspektasi maupun hasil observasi nyatanya itu dia itu, tidak ada batas yang keluar dari spesifikasi. Jadi kesimpulannya, proses produksinya itu stabil, presisi, dan juga dapat memenuhi, spesifikasi. Nah, untuk nomor satu itu, selesai, kita lanjut ke soal nomor 2, yang mana kita tuh mengaktifkan fetch cache dari si, yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita pakainya, library state, ini kita run dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan DPU, yang di mana di sini pakainya total defektif, yaitu sum dari soal soal 2 yaitu jumlah produk cacat, dan juga di sini ada total inspeksi, yang di mana dia itu juga sum dari jumlah jumlah tas ransel yang diinspeksi, yang di mana untuk DPU sendiri itu tuh si total defektif dibagi dengan total inspeksinya. Jadi ini kita run dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan DPO. Setelah kita mengaktifkan DPU, kita tuh mengaktifkan DPO-nya, yang di mana CTQ di situ kan 4 ya tadi. Nah, untuk DPO-nya itu berarti DPU dibagi dengan CTQ. Nih, DPU yang atas yang udah tadi kita ketahui nih nilainya bakal kita bagi dengan DPO gitu. Dengan CTQ ya, jadi gitu. Dibagi dengan CTQ. Ini kita run dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung DPMO. Setelah kita mengaktifkan si DPU, kita mengaktifkan DPO-nya, baru kita bisa nih menghitung dari DPMO-nya. Yang mana DPMO ini tuh nanti bakal kita kalikan dengan 1 juta. Nah, ini kita kalikan, kita run dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung level sigmanya, yang dimana level sigma di sini pakainya itu P-norm, yaitu 1 dikurang DPO. Nah, yang di mana nanti dia bakal ditambah sama 1,5-nya. Jadi di sini kita menghitung dulu untuk si level sigmanya. Setelah itu kita akan membuat summary atau ringkasannya, yang di mana hasil dari sigmanya ini kita round dengan pakainya Cibain, yaitu DPU, DPO, DPMO, terus kita juga pakai dari level sigma, yaitu di sini itu 2. Nah, ini kita run dulu. Nah, selanjutnya kita bakal pakai row names, yaitu hasil Six Sigma dengan nilai kan. Nah, ini kita run juga. Setelah itu kita bakal print nih. Di sini kita akan melihat hasil dari Six Sigma yang telah kita hitung sebelumnya di level, dan juga kita tadi telah membuat ringkasan-ringkasannya kan. Jadi di sini kita print untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kan udah dapet nih DPU-nya itu nilainya 0,03, DPO-nya itu 0,01, DPMO-nya itu 8175,56, dan level sigma-nya itu 2,34. Ini tuh artinya apa sih? Jadi untuk ini tuh untuk DPU, yaitu defect per unit, itu jumlah cacat per produknya kan, yang dimana di sini kan nilainya 0,03. Jadi artinya rata-ratanya itu 0,03 cacat per produk, yaitu sekitar 3 cacat per 100 produknya.
Nah, untuk yang DPO yaitu kan dia defect per opportunity kan, yang di mana artinya itu jumlah cacat per peluang cacatnya, yang di mana kan di sini 0,01. Nah, berarti artinya itu dari setiap kesempatan cacat hanya 1% yang benar-benar cacat. Nah, untuk DPMO-nya, di sini kan kalau DPMO itu kan kepanjangannya defect per million opportunities kan, yang di mana dia itu artinya adalah banyaknya cacat per sejuta peluang, yang di mana di sini kan 8175,56 kan. Nah, berarti itu artinya terdapat sekitar 8176 atau 8175,56 cacat per sejuta peluangnya gitu. Nah, untuk level sigmanya di sini kan 2,34 yang di mana artinya ukuran performa progresnya. Nah, di mana berarti 2,34 ini itu tuh prosesnya cukup baik tapi belum efisien tinggi. Nah, standar industri itu umumnya tuh 4 sampai 6 sigma gitu. Jadi untuk, kesimpulan si sigma ini tuh, itu prosesnya masih dapat ditingkatkan untuk mengurangi jumlah cacat. Nah, dengan sigma level 2,34 ini, jadi dia tuh prosesnya itu dikategorikan menengah ke bawah, di mana menunjukkan bahwa peluang perbaikan pada tahap inspeksi atau, kontrol kualitas, kayak gitu. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 untuk poin yang E, kan di sini kan kita disuruh untuk jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitasnya itu sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan kan. Nah, karena tadi itu nilai Six Sigma-nya itu belum cukup efektif, jadi di sini tuh proses pengendalian kualitas saat ini tuh belum sepenuhnya efektif. Yang dimana meskipun tingkat cacatnya itu tidak terlalu besar, nilai level Six Sigma-nya kan 2,34 ya, di mana itu menunjukkan bahwa variasi dalam proses masih cukup tinggi dan perlu perbaikan lebih lanjut, yang dimana rekomendasi perbaikannya itu kita tuh bisa dengan lakukan analisis akar penyebab cacatnya dengan root cause analysis untuk mengidentifikasi sumber si variasinya. Nah, yang kedua juga kita itu bisa menerapkan continuous improvement yang dimana CI kan atau DMAIC itu define, measure, analysis, improve, and control. Nah, untuk meningkatkan kapabilitas prosesnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan level sigma hingga minimal 3,4 sigma agar hasil produk lebih konsisten dan juga mendekati, spesifikasi idealnya. Nah, untuk keseluruhan soal dari soal 1 dan soal nomor 2, jadi untuk normalitas data itu kan p-value-nya tadi 0,3532 yang di mana data itu berdistribusi normal. Untuk kapabilitas prosesnya itu tadi kan CPK-nya itu 1,434 yang di mana dia kan lebih dari 1,33. Jadi prosesnya itu stabil dan juga capable. Jadi, prosesnya itu stabil dan juga capable dan untuk sigmanya itu kan 2,34. Nah, itu kan dia kurang dari 3 kan. Nah, itu tuh masih ada potensi cacat yang harus dikurangi. Jadi kita harus, melakukan analisis perbaikan, seperti yang udah aku, jelasin sebelumnya. Jadi meskipun produksinya sudah stabil dan sesuai dengan spesifikasi, jadi tingkat cacat masih bisa kan lebih rendah untuk mencapai performa sigma yang lebih tinggi. Oke. Segitu aja video yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.